memulai pembelajaran, Bapak ingin mengulas kembali, ya. Kira-kira masih ingat nggak kalian? Ya, pelajaran minggu lalu, ya, yaitu tentang apa? Yaitu saling menghargai, ya, baik itu menghargai perbedaan, ya, baik itu suku, budaya. Yang terakhir, manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, ya. Nah, kita ini termasuk sebagai khalifah, ya. Sebagai khalifah di muka bumi ini tujuannya untuk merawat alam yang ada, makhluk hidup yang ada di bumi ini. Saya ingin menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya, ya, yaitu diantaranya yang pertama menjelaskan makna hidup saling menghargai. Nah, yang kedua menyebutkan contoh perilaku terpuji sebagai wujud implementasi atau aplikasi makna indah saling menghargai. Nah, yang ketiga menjelaskan perilaku menerima perbedaan. Ini yang perlu kita perhatikan, perbedaan. Nah, setiap diri kita pasti berbeda. Yang keempat menjelaskan pengertian khalifah di bumi yang tadi sudah dijelaskan. Yang kelima menjelaskan tugas manusia sebagai khalifah. Ya, itu di antara tujuan pembelajarannya. Nah, hari ini kita masuk ke pembelajaran berikutnya, yaitu menerima perbedaan. Kira-kira, ya, kira-kira apa yang dimaksud dengan perbedaan? Ya, ayo, ada yang masih ingat perbedaan? Nah, yaitu yaitu di mana dua atau lebih yang tidak sama atau satu sama lain, ya. Contohnya biasanya bisa dilihat dari segi fisik, sifat, cara berpikir, kepercayaan maupun kebiasaan. Nah, itu perbedaan. Nah, yang kedua yaitu keyakinan. Apa yang dimaksud keyakinan? Ya, betul. Tepuk tangan dulu. Nah, sesuatu yang kita percayai seperti Tuhan, agama, kehidupan, dan cara hidup. Bagaimana cara kita bisa hidup dengan nyaman, damai, dan tentram? Ya, karena tidak semua orang memiliki keyakinan yang sama dengan kita. Ya, contohnya di teman kelas kita sendiri ada yang meyakini agama Kristen, Hindu, dan Buddha, ya, dengan berbagai keyakinan. Kalau diri kita yaitu meyakini dengan keyakinan agama Islam, ya. Karena di Indonesia ini sangat mayoritas penduduknya beragama Islam. Nah, kira-kira di Indonesia ini ada berapa agama yang kita ketahui? Ada 6. Ya, yang pertama agama Islam, kedua Kristen, ketiga Hindu, ketiga Katolik, keempat Buddha, keenam Konghucu. Bapak ingin memberikan kalian tugas yang mana sebelum tugas ini Bapak bagi, Bapak ingin bagi kelompoknya dulu, ya. Nanti ini kelompok dimulai dari kelompok A, ya. Kelompok B, kelompok C, kelompok D,
nanti setiap kelompok mengerjakan tugas, ya. Nanti tugasnya Bapak kasih ke kalian, Bapak bagi, ini dikerjakan. Tugasnya nanti kalian pilih sesuai dengan nama gambar yang ada di kertas ini. Lalu jawabannya tempelkan di bagian bawahnya. Nah, ya. Oke, kira-kira paham? Oke, Bapak bagi dulu. Nah, contoh A. Oke. Ya, silakan ditanyakan, ya. Ini perhatikan, ya. Ini tempat ibadah agama apa, ya. Itu juga ini, ya. Nah, ya, pastikan sesuai nama tempat ibadahnya, ya. Perhatikan ini mengenal agama Indonesia dan tempat ibadah. Semua? Oke, baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok pertama. Silakan maju. Kami dari kelompok D Ingin. akan menunjukkan hasil tugas kami menurut keyakinan masing-masing. Ya, tempat ibadahnya wihara. Kristen, tempat ibadahnya gereja. Hindu, tempat ibadahnya Arab. Islam, tempat ibadahnya masjid. Katolik, tempat ibadahnya gereja. Konghucu, tempat ibadahnya Kristen. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok D. Nah, ya, berikutnya kelompok B.
Bapak ingin merefleksi tentang hasil kerja kalian tadi, ya. Yang pertama itu tempat ibadah orang Hindu, namanya pura. Ya, biasanya dilakukan untuk persembahan atau persembahan kepada dewa, ya, orang Hindu. Di Indonesia, khususnya di Provinsi Bali, itu mayoritas menganut agama Hindu. Yang kedua yaitu gambar apa? Gambar masjid, ya, yang mana biasa dilakukan untuk ibadah sholat bagi orang yang beragama Islam seperti kita, ya. Di Indonesia mayoritas, ya, penduduknya itu beragama Islam. Nah, yang ketiga yaitu gambar tempat ibadah orang Buddha, yaitu namanya vihara. Vihara ini orang berdoa dan mempelajari agama bagi umat Buddha, ya. Seperti di Sungai Panas itu ada tempat ibadah orang Buddha yang sangat besar, ada patungnya, ya. Yang keempat yaitu tempat ibadah orang apa ini? Kristen. Namanya gereja, yang mana tempat berkumpulnya orang-orang yang beragama Kristen untuk melakukan ibadah, menyanyi lagu-lagu pujian. Nah, biasa kegiatannya yaitu misa atau kebaktian, ya, untuk beribadah orang-orang Kristen, berdoa dan menyanyikan lagu-lagu rohani orang Kristen. Yang kelima yaitu tempat ibadah orang Katolik. Nah, ya, namanya gereja, di mana tempat berkumpul untuk berdoa, mendengarkan dan mengikuti perayaan misa dalam agama Katolik. Biasanya ciri khasnya gereja Katolik itu ada salibnya, altar ataupun gambar Tuhan mereka atau Yesus, dan tabernakel, ya. Nah, yang terakhir yaitu Konghucu. Namanya apa? Namanya kelenteng, di mana biasanya terdapat altar yang digunakan untuk menghormati para leluhur orang-orang Konghucu, ya, seperti Confucian atau Kongri yang merupakan tokoh penting dalam agama mereka, ya, ada patungnya, ya, seperti dewa. Nah, mungkin ini yang dapat Bapak sampaikan pelajaran pada